Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Engkau Allah kami. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Kami sembah. Ya Tuhan kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi
bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang sudah mengangkat kami. Engkau adalah Allah yang sudah memberkati kami. Kami percaya keberadaan kami hingga saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada sore ini kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau bersuka cita bagi Engkau. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah jiwa kami memuji dan memuliakan Engkau. Keadaan mungkin sepertinya tidak membaik, tetapi kami percaya kami mau terus memuji Engkau. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada sesuatu yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengurapan-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Dia yang sudah memberkati kita. Dia yang sudah memberikan kita kuasa dan mujizat dapat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Pujian bagimu.
Setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Amin. Sehingga kemanapun kita pergi, kita dapat membawa mujizat, membuat mujizat di Amin. sana. Haleluya, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku Ku pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja Mulia, menakluk musuhnya di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sudah taklukkan segala musuh di bawah kaki kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pancenane istimewa. Mewah iki ya. Iya ora larang ya tukune wenang Paris. Bas.
Masukin. Wes Diko bahkan mobil-mobil Sampun. Pajerone, Sampun. Expander, Sampun. Rubicon, Sampun. Harrier. Sampun. Sing resik ya. Ora batal cate. Ya. Larang pas. 200 juta. Hari Jumat, 15 Mei 2020 lalu, telah dibagikan 120 paket sembako ke tiap-tiap koordinator rayon GPDI COTW Temanggung. Panitia yang bekerja sama dengan seksi sosial masih membuka donasi untuk periode selanjutnya. Dari jemaat untuk jemaat, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, mari kita saling membantu sesama. Anda dapat menghubungi sekretariat atau transfer ke rekening sebagai berikut. Buat kalian, para pemuda dan remaja, ada kabar gembira. Kalian bisa ikuti ibadah Pro-M dan TOTW jam 6 sore di channel YouTube GPDI COTW Temanggung. Yuk, kabarin teman-teman kamu. Jangan lupa untuk stay tune setiap Sabtu jam 6 sore. Doro? Dari tadi ngapa toh? Kok ngelap-ngelap tas terus? Tak lihat-lihat. Kok Doro sibuk banget ngurus barang-barang kayak begini? Yo piye, Bas? Iki kesayangannya aku. Kowe ngerti tas ki regane piro? Tas 200 juta. Sing iki 500 juta. Sing iki 750 juta. Bangga nemen aku lho nek nganggo iki. Ketok. Cocok karo aku kok. Oke. Tas larang. Iki lho tukune iki nang Paris. Ngerti? Lewat just tip online. Hah? Ada-ada aja sih Doro. Tapi Doro, jangan lupa loh. Apa? Nanti itu ada ibadah jam 6 sore. Anda tetap dapat mendaftar baptisan air. Adapun pelaksanaannya menunggu keputusan pemerintah tentang status social distancing. Anda dapat mengikuti ibadah online GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Rumah ini kemasukan pencuri. Mobil-mobil yang ada di garasi yang ada 20 itu hilang semua. Mobilku 20 hilang. 20-20-nya. Iya. Aduh, tasku hilang apa? Aduh, Doro. jangan sentuh aku, Basuki. Wes Doro. Makanya Doro, jangan lekatkan hati Doro kepada barang-barang yang ada di dunia ini, Doro. Mendingan kan Doro kumpulkan harta yang ada di surga. Ingat, para pencuri itu tidak akan bisa mengambilnya, Doro. Ya, banyak ibadah, Doro. Terus bersyukur, imani Tuhan pasti gantian, Doro. Amin. Terus, tapi tasku sing
perusahaan itu orang Wis ora apa-apa. mobilku Bas. Wis ora apa-apa. Ya, ikhlaskan ya Doro. Bersyukur ya. Aku yo sadar Bas, lama iki aku ki ngurusi bondo wae. Aku dadi malas ibadah Bas. Apa-apa duit, aku seneng karo duit Bas. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita sendiri di dunia ini. Tetapi Dia mengirimkan Allah Roh Kudus untuk berada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Percayalah, Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menuntun kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Oleh sebab itu, tetaplah minta Roh Kudus selalu penuh di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih
ada di gereja ini maupun jemaat yang mengikuti melalui streaming. Kami merasakan sukacitamu, kami merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicara lebih lagi Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan hamba-Mu memberikan berkat bagi kami, berkat bagi rohani kami, dan berkat sukacita bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi di awal dari puji-pujian sempat dinyanyikan satu lagu, dan di dalam lagu itu dikatakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di minggu keempat, ya minggu keempat bulan Mei ini, itu hanya karena karya kasih Allah. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu bukan karena kesalehan kita. Ingat, bahkan kesalehan kita itu tidak pernah bisa membayar kesetiaan Allah. Semuanya hanya karena kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita bisa berkata, semua hanya karena kemurahan Allah. Kalau saya dipelihara, kalau saya boleh ada, kalau saya boleh tetap bertumbuh dalam iman, itu semua hanya karena karya Allah. Itu hanya karena kasih Allah. Bahkan saya pribadi bersama dengan keluarga dan seluruh sidang jemaat, kami juga bisa berkata, kalau kami boleh ada sekarang, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Baik, ketika di hari Kamis kemarin kita bicara tentang bagaimana sikap kita menantikan kedatangannya. Dan kita sudah diingatkan ketika menantikan kedatangannya, tetaplah berkumpul di sekitar korban Kristus. Kenapa tetap berkumpul di sekitar korban Kristus? Karena waktu kita berkumpul di sekitar korban, seperti burung bangkai, burung Raja Wali yang ada berkerumun, mengerumuni bangkai. Disitulah kita diingatkan, kalau saya boleh ada, kalau saya boleh hidup, itu sebetulnya karena kematian pribadi itu. Kalau saya boleh diberkati, itu semata-mata karena pribadi itu menjadi pribadi yang terkutuk oleh Allah. Sehingga karena dia dikutuk Allah, saya terima berkatnya. Karena dia dijadikan berdosa, saya dibenarkan. Karena dia yang kaya jadi miskin, supaya di dalam kemiskinannya saya jadi kaya. Karena kematiannya, saya punya kehidupan. Nah, ini maknanya menantikan dengan tetap berkerumun di sekitar bangkai, dan bukan sembarang bangkai, yaitu Kristus yang kita peringati. Dan kalau di hari Kamis itu kita sudah berbicara tentang sikap bagaimana kita belajar dari kehidupan Nuh. Nah, sedikit saya mengulang, ketika Nuh juga dia sedang menantikan semua yang Allah sampaikan kepada Nuh. Saudara perlu tahu, Nuh membangun bahtera itu tidak hanya 1-2 tahun. Firman Allah memang tidak menuliskan ada ayatnya secara rinci, tetapi kalau saudara bisa perhatikan sejak Kejadian pasal yang kelima, di situ dituliskan umur Nuh 500 tahun. Kemudian di Kejadian pasal yang keenam, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, firman Allah mengatakan umurnya 600 tahun. Jadi Nuh bersama dengan istri, anak-anak dan menantunya membangun bahtera 100 tahun. Untuk menggenapi janji Allah, ingat, perlu sebuah sikap. Kalau Nuh hanya, gimana sih ini janji Allah?
kemudian dia hanya bersungut-sungut atau dia bermalas-malas, dia nggak akan menggenapi janji Allah. Tetapi ketika dia harus tetap bekerja bersama dengan keluarga, saya hanya mau sampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, tetaplah taat juga di dalam kondisi PSBB ini. Ya, walaupun sudah mulai berlihat, wah kok sing liane wis do blonjo. Ya, semua yang lain sudah pergi ke mall. Tetap sabar saja. Lakukan pekerjaan kita, work from home kalau sedapat mungkin kita taat. Sama seperti Nuh, dia tetap lakukan dengan setia. Dan kabar baiknya Tuhan berikan dia hikmat sehingga dia bisa mengerti tentang teknik-teknik. Saya nggak bisa habis pikir teknik membuat kapal. Saudara bisa bayangkan, Nuh nggak punya pengetahuan itu. Tetapi kembali lagi ketika dia menantikan janji Tuhan, dia merindukan Allah dengan sebuah sikap. Allah adalah Allah pemberi hikmat. Nanti di tanggal 31 kita akan bicara tentang ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus akan memberikan roh hikmat dan roh keperkasaan. Nah, dalam menantikan penggenapan janji Allah, nantikan dengan sebuah sikap, tetaplah bersemangat. Nuh bersemangat, 100 tahun dia membangun bahtera. Bahkan saya mau beritahukan, ketika akhirnya Tuhan suruh Nuh masuklah ke dalam bahtera. Engkau bersama hewan-hewan yang dikumpulkan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan yang mengumpulkan. Saya hanya mau beritahukan, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika engkau mau taat kepada firman Allah, jangan takut. Tuhan yang akan turut bekerja di dalamnya sehingga engkau bisa menggenapi firman Allah. Ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, kembali lagi di dalam bahtera itu juga perlu sebuah sikap. Karena saudara bisa bayangkan kalau sekarang saudara mungkin kita disuruh work from home, tapi kita bisa internetan. Di zaman Nuh nggak ada internetan. Ya. Di zaman Nuh dia harus benar-benar urusi bahtera, dan di bahtera itu firman Allah mengatakan memang bahtera itu terbagi 3, lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas. Pintunya cuma 1 di bagian tengah. Kita sudah belajar, jendelanya cuma 1 di bagian atas. Sama seperti Roh Kudus, ya. Roh Kudus menjadi jendela buat kita, ya. Dan nggak boleh dibuka sembarangan, nggak boleh dibuka sembarangan. Ya, yang membukanya nanti, ya ada waktunya. Dan saudara bisa bayangkan ketika di dalam bahtera ngurusi sekian ribu hewan, itu butuh sebuah sikap yang baik. Dan ingat, waktu itu Allah tidak beritahukan berapa lama mereka akan ada di dalam bahtera. Allah tidak beritahukan. Tetapi Nuh bersama istri, 3 anaknya, bersama 3 menantunya, bersama ribuan binatang-binatang, mereka harus punya sebuah sikap di dalam bahtera. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita sedang juga ada di dalam pembatasan-pembatasan yang besar, berskala besar ini, kita butuh sikap untuk izinkan janji Allah tergenapi. Mari sikap kita adalah tetap mengucap syukur. Sikap kita izinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita menjadi sukacita kita. Itulah sikap yang dibayar oleh Nuh di dalam bahtera. Itu sebabnya kenapa di kenaikan Yesus kemarin saya sampaikan bahwa untuk menantikan kedatangannya perlu sebuah sikap. Karena saat dia datang tepat pada waktunya, rupanya ada perbedaan. Ada yang menanggapi dengan sikap biasa, sikap alamiah, tidak berjaga-jaga seperti 5 anak dara yang bodoh sehingga kehilangan minyaknya. Tetapi ada yang menanggapi dengan waktu menantikan, mereka tetap bersemangat, mereka tetap punya sebuah sikap sehingga digambarkan sebagai 5 anak dara yang bijak, yang punya persediaan minyak. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian tetap punya sebuah sikap hati untuk menantikan kedatangannya, maka
Firman Allah mengatakan minyak itu terus mengalir atas hidup kita, melumasi hidup kita. Dan kalau saudara lihat di hari Kamis kemarin saya sampaikan, waktu itu yang bodoh mulai berkata, berikan kami minyak. Tapi kemudian yang bijak mulai berkata, jangan, gak cukup buat kami. Coba lihat, kita masuk kepada ayat pertama di dalam Matius 25 ayat yang ke-9. Injil Matius 25 sebagai ayat pertama. Kalau itu adalah ayat terakhir di hari Kamis lalu, sekarang menjadi ayat pertama kita. Injil Matius 25 ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bisa diubah dalam terjemahan bahasa Inggris. Mereka bukan berkata hanya beli di situ, tapi di bagian akhir buy for yourself. Engkau beli untuk dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat rupanya di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus bayar untuk diri kita. Kalau bicara tentang sikap, nggak bisa. Sekalipun saya pendeta, saya punya anak-anak, kemudian saya tularkan sikap saya kepada anak-anak saya. Enggak, mereka harus beli dengan sikap mau taat atau tidak. Begitu juga di dalam menantikan kedatangannya, buy for yourself. Kita bayarnya dengan sebetulnya sederhana sekali. Responi firman. Di dalam pembatasan-pembatasan yang ada, responi firman. Lagu terakhir tadi mengatakan, datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru. Sehingga yang menjadi pusat sukacita saya bukan soal saya bisa pergi ke mall, saya bisa beli apapun. Kanjeng Mami tadi bisa punya tas 200 juta, 500 juta. Berapa kemudian mobilnya Harrier, macam-macam Pajero. Wah, ya. Buat Kanjeng Mami, penulis skripnya, ya, sutradaranya, jadilah padamu seperti yang kau imani. Tapi hatimu tetap punya sebuah sikap kepada Tuhan. Karena engkau sedang buy for yourself. Engkau sedang bayar. Sehingga ketika yang jasmani rasanya sedang ditekan, izinkan perkara rohani sama seperti sebuah timbangan. Ketika yang satu berat, yang satu jadi ringan. Tetapi ketika yang satu jadi berat, yang satu jadi ringan. Ketika rasanya yang daging diringankan, nggak boleh kemana-mana, keinginan-keinginan nggak terpenuhi. Sudahkah kita bayar dengan sikap roh kita justru tangkap isi hati Tuhan? Bayar, beli. Nah, mari kita melihat Yesus sendiri pernah berkata kepada satu sidang jemaat, belilah kepadaku. Coba kita lihat Wahyu pasal 3. Kita akan lihat dari pendekatan sidang jemaat ini. Wahyu 3 ayat 18. Saya hanya sedikit mengutip di ayat 18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini adalah pernyataan Yesus kepada satu sidang jemaat. Belilah kepadaku. Jemaat ini saya mau beritahukan. Kalau saudara nanti kita akan lihat. Saudara perhatikan mulai dari ayat 14. Ini adalah jemaat ke-7. Kita pernah membahas ini. Yaitu jemaat Laodikia. Dan saudara perlu tahu, jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang kaya, mereka diberkati, mereka percaya kepada Tuhan, mereka diberkati, mereka kaya, mereka punya industri, bahkan mereka punya perbankan yang diberkati di zaman itu. Dan catatan sejarah menuliskan di tahun 61, ya tahun 61,
AD, Anno Domini. Jadi tahun Masehi, tahun 61, 31 tahun sesudah Yesus mati. Terjadi gempa bumi yang dahsyat di Laodikia. Dan gempa bumi itu meruntuhkan kota Laodikia. Dan saudara tahu, waktu itu Laodikia termasuk di dalam jajahan Roma. Dan saat itu yang memerintah di Roma adalah Kaisar Nero. Tapi menarik sekali, orang-orang dan pemerintah kota Laodikia tidak meminta bantuan kepada pemerintah pusat, kepada Roma untuk membangun kembali. Mereka punya sumber daya, mereka punya kekayaan yang cukup untuk membangun kembali kota Laodikia. Wow. Jadi saudara bisa melihat termasuk jemaat di sana adalah jemaat yang sangat diberkati. Dan mereka nggak pernah dapat tantangan. Mereka nggak pernah dapat tantangan dari pihak Yahudi seperti jemaat Philadelphia. Mereka nggak pernah dapat tantangan juga dengan aniaya dari orang Romawi seperti jemaat Pergamus. Mereka tidak pernah dapat tantangan sehingga mereka merasa nyaman di dalam kekristenan mereka. Mereka mulai berpikir, wah, kalau kami bisa kaya seperti ini karena kami cukup saleh. Kalau kami bisa diberkati seperti ini karena kami cukup saleh. Bahkan lebih saleh daripada 6 sidang jemaat yang lain. Firman Allah mengatakan mereka begitu bangga dengan kekayaannya. Hati-hati gereja Tuhan. Berapa banyak kata Ali ketika kita ada di dalam zona nyaman, di dalam kekayaan, di dalam keberkatan, di dalam damai sejahtera, nggak ada masalah. Berapa banyak kali kita selalu punya ukuran, wah kalau saya bisa nyaman seperti ini, aku cukup baik di hadapan Tuhan sehingga aku pantas menikmati. Saudara lihat, mari sekarang kita masuk di ayat 14 sampai ayat 17. Saya bacakan ayat 14 sampai ayat 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, bahasa Indonesia memang mengatakan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15-nya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kita berhenti dulu di situ. Firman Allah mengatakan, Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu juga jerih lelah kita. Tuhan tahu kesetiaan kita. Tuhan tahu pelayanan kita. Tuhan tahu apa yang kita sudah usahakan. Tapi menarik sekali di awal dari nasihat, di awal dari teguran, Tuhan mulai berkata, tapi sayangnya engkau tidak dingin atau tidak panas. Lebih baik kalau engkau dingin atau panas sekalian. Sekarang kalau kita berpikir ya, kalau kita mulai berpikir, misalnya jadi Kristen panas, Kristen dingin, dan Kristen yang setengah panas. Kalau menurut logika, lebih baik mana? Bukankah kita mulai berpikir daripada dingin, kalau yang setengah panas atau mendekati panas itu kan masih lebih baik daripada yang dingin. Benar nggak? Sering kali kan kalau kita pakai ukuran, karena kalau saudara lihat ukurannya Tuhan itu rasanya aneh. Coba kembali lagi ke ayat 15. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Mau dibilang panas, dingin. Mau dibilang dingin, cukup panas. Tetapi menarik sekali ada kalimat ini. Alangkah baiknya, jadi lebih baik kalau dingin, dingin sekalian. Atau panas, panas sekalian.
Karena kalau menurut pikiran, logika manusia, loh daripada dingin, kalau setengah panas, ibaratnya kalau 75 derajat itu kan lebih baik daripada 0 derajat menjelang di titik beku. Itu kan lebih baik. Dan berapa banyak kali ukuran kita juga demikian. Dan saudara lihat, inilah yang dialami oleh jemaat Laodikia. Mereka diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, mereka percaya mereka diselamatkan karena anugerah. Setiap orang adalah diselamatkan karena anugerah. Coba kalau saudara buka Alkitab, saudara kasih tanda saja di situ. Coba kita lihat dua ayat. Roma pasal yang ketiga dulu. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat di Laodikia sudah terima anugerah. Sudah terima anugerah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat 8 juga hampir sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan effortmu, usahamu, tetapi pemberian Allah. Jemaat Laodikia, mereka bisa menjadi percaya karena mereka terima anugerah. Tetapi kemudian memang benar ketika mereka sudah percaya, mereka mulai bertumbuh di dalam percaya. Sehingga sama seperti Yakobus 2 ayat 22 akan mengatakan, iman akan disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan. Lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Mereka mulai merasa bangga. Oke, memang sesudah kami beriman, kami tindak lanjuti dengan perbuatan. Dan ketika kami mulai berbuat, lakukan firman Allah, kami mulai diberkati. Berarti kalau kami kaya itu karena kami taat kepada firman. Tidak heran Yesus pernah memberikan perumpamaan. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 mulai. Lukas pasal 18 maksud saya. Lukas 18 ayat yang ke-9. Lukas 18 ayat yang... Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada orang yang menganggap dirinya benar karena perbuatan-perbuatan imannya, karena perbuatan-perbuatan ketaatannya. Terus ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Perhatikan, orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur. Dia berdoa. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Saudara lihat. Hati-hati ketika kita percaya kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi kemudian di dalam pertumbuhan di dalam kasih karunia, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita mulai, aku tidak sama dengan orang lain. Kalau aku diberkati karena aku baik, dia sakit. Eleng, kamu bisa sakit, mungkin banyak dosa. Halo? Ingat, kalau kamu masih miskin, introspeksi ya. Kalau kamu kurang berhasil, coba lihat, periksa diri. Sama kayak jemaat Laodikia, dia mulai merasa, kalau kami nggak ada penganiayaan, kalau kami diberkati, tanpa sadar mereka mulai keluar dari zona kasih karunia Allah.
Sama seperti si orang Farisi ini. Coba masih teruskan di ayat tersebut. Firman Allah mengatakan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia mulai menunjuk pemungut cukai di sebelahnya. Enggak seperti dia. Perhatikan terus ayat yang ke-11-nya mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow. Sekalipun gak ada doa 10 hari, aku berdoa setiap malam. Saya penuh Roh Kudus. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara lihat, fokusnya hanya semua karena aku. Terus ayat berikutnya, firman Allah mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan menarik sekali kalau saudara perhatikan di ayat 14, Yesus mengatakan ayat 14-nya, aku berkata kepadamu orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah, karena kasih karunia Allah. Sedangkan orang yang lain tidak, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masih boleh terpelihara, kalau kita masih bisa diberkati sampai kita sudah lewati 2 bulan masa PSBB ini. Dan saudara mengalami bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan berikan terobosan. Ingat, jangan keluar. Semua itu hanya karena anugerah Allah. Jangan merasa, aku cukup baik. Gereja kami cukup baik. Halo gereja Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sebuah sikap hati. Kalau kita masih boleh ada sekarang, itu hanya karena kasih karunia Allah. Bahkan kalau kita sedikit menilik dari hukum Taurat sendiri mengatakan ketika ada Imamat 13, coba Imamat 13 ayat 12-13, kalau saya tidak salah. Karena Imamat 13 itu bicara tentang kusta, Imamat 14 bicara tentang pentahiran kusta. Menarik sekali, ada peraturan yang aneh. Kalau kita bicara hukum Taurat ya. Coba kita lihat, jika kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa yang dapat dilihat oleh imam. Jadi kustanya rata dari kepala sampai kaki, ayat 13. Klik. Dan kalau menurut pemeriksaannya kustanya itu menutupi seluruh tubuh orang itu, jadi kustanya rata semua. Perhatikan. Rasanya aneh, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Jadi saudara-saudara yang berkulit putih bukan karena kusta yang rata, sehingga engkau dianggap tahir. Tapi saudara lihat, ini peraturan yang aneh. Tapi kalau kustanya itu nemploknya ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu dianggap najis. Orang yang bisa berkata gini, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begini. Seringkali dia mulai berpikir seluruhnya sudah baik, padahal ada kesombongan. Bukankah itu berarti, oh Pak kalau gitu, kalau jadi jahat, jahat sekalian. Saya nggak bilang begitu. Tetapi ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita sedang longing to God, ketika kita sedang merindukan Tuhan, nantikan dengan sebuah sikap, kalau saya boleh ada sekarang, semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kesalehan saya, bukan karena pengabdian saya, semuanya hanya anugerah Allah.
Kalau kita kembali lagi kepada jemaat Laodikia tadi, kembali lagi kepada Wahyu pasal yang ketiga, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 tadi mengatakan, ayat yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang yang tidak dingin dan tidak panas, ya mulai keluar dari anugerah itu menyakiti, membuat Tuhan muak. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Kalau kita masih bisa setia, kalau kita masih bisa ada, itu karena bukankah Tuhan itu penulis iman kita dan yang sedang menyempurnakan iman kita. Jadi kalau kita sedang dibimbing dari iman kepada iman, kepada iman, dari pengalaman kebenaran pada kebenaran, pada kebenaran, pada kebenaran, kita dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar, pada kemuliaan yang lebih besar. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Itu sebabnya kenapa Yesus, coba kita lanjutkan ayat 18-nya. Ayat 18-nya mengatakan, terus ayat yang ke-18, maka aku menasehatkan engkau. Saya senang sekali Yesus dalam tanda petik, dalam kerendahan hati dia mulai berkata, dia tidak berkata gini, aku menghardik engkau. Tidak, tapi menggunakan bahasa, aku menasehatkan engkau. Aku memberikan saran, aku memberikan nasihat. Beli daripadaku emas yang dimurnikan dari api. Apa emas yang dimurnikan dari api? Kebajikan rohani. Dan saudara bisa lihat, kalau saudara mencatat, saudara bisa lihat saja di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, iya, karena anugerahnya dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. Jadi Tuhanlah yang, kalau kita bisa hidup saleh itu karena Tuhan yang sudah anugerahkan. Ayat 4-nya, dengan jalan itu dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tuhan berikan janjinya, Tuhan berikan firman-Nya untuk meneguhkan kita, untuk menopang kita, untuk melindungi kita. Supaya apa? Kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi kalau kita sekarang punya sifat-sifat yang baru, sekali lagi, itu karena firman Allah yang sedang menjaga. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, aku nasihatkan engkau, belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan. Kembali kepada Wahyu 3 ayat yang ke-18 tadi. Kemudian juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakailah pakaian kebenaranku. Yesus berkata, belilah daripadaku pakaian putih. Kalau engkau hidup benar, itu karena aku yang sudah memahkotai, yang sudah memberikan engkau jubah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh ada sebagaimana kita sekarang, itu hanya karena anugerah. Dan kemudian teruskan ayat 18 tadi, firman Allah mengatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita perlu minyak, kita perlu urapan itu supaya kita bisa melihat. Ingat, urapan itu bukan kemudian memberi kita semacam hak istimewa untuk menuduh orang lain. Ketika kita terima urapan itu, izinkan kita bisa melihat. Di balik semua peristiwa, bisa melihat. Ingat, sama seperti orang Samaria yang baik hati. Ketika dia lihat ada yang dirampok, yang sudah habis.
Apa yang dia kerjakan? Dia tolong orang itu dan dia minyaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam hari-hari ini kita kita tidak ada doa 10 hari, baik lewat streaming ataupun, tapi doa saudara bisa tetap kerjakan di rumah. Dan kalau engkau penuh Roh Kudus, ingat, ketika berapa banyak kali kan kita bisa nyanyikan pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Perhatikan, refnya apa? Membebaskan hidup yang terbelenggu. Jadi ketika ada yang terbelenggu dengan pornografi, terbelenggu dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan dosa, terbelenggu dengan dia tahu itu hal-hal yang salah. Engkau yang diurapi dengan minyak, engkau bisa melihat sehingga engkau berkontribusi membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Ketika hati mereka terluka, ketika hati mereka dalam kepahitan, ketika hati dikuasai oleh dendam, maka kita yang diurapi, kita yang sudah menikmati pembebasan. Saya pernah memang trauma, tapi saya sudah dipulihkan. Jadilah lengannya Kristus, sehingga engkau bisa nasihati orang yang pernah mungkin terluka, tapi sudah sembuh. Gak usah harus mikir mantan terindah. Ya. Ada satu radio swasta di Jakarta. Ada acara Sapa Mantan. Ya. Masih mantan disapa lagi. Ada sebuah lagu pop anak muda. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan diambil lagi, dibuang saja. Oke, saudara yang sudah sembuh dari luka batin, saudara yang sembuh dari dendam. Ketika engkau melihat ada orang yang sedang terluka, dan engkau adalah orang yang melayani Tuhan, puji Tuhan karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Bebaskan mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Dan lagu itu kan mengatakan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Tapi ini yang Tuhan sampaikan juga kepada kita di malam hari ini. Sementara kita longing to God, sementara kita merindukan Tuhan, mari kita punya sebuah sikap hati. Kita teruskan Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, perhatikan. Berapa banyak kali, ya saya hanya ingat jarang ada GPDI Philadelphia ada. Ya, GPDI Philadelphia ada. GPDI Smyrna ada. GPDI Tiatira ada. Tapi saya belum pernah mendengar ada GPDI Laodikia. Karena dianggap, wah ini nama yang paling. Tapi kalau ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Pendeta Nelson Tambah pernah sampaikan juga di tempat ini. Kalau Laodikia masih dinasehati, berarti Tuhan sayang enggak? Tuhan sayang. Kalau Bapak Ibu, kalau setiap kita termasuk saya masih dinasehati oleh firman Allah ini. Karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya ayat 19 kan mengatakan begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan katakan relakan hatimu, bertobatlah, berbaliklah, beli daripadaku. Intimlah dengan aku ketika engkau sadar semua berkat, karunia, talenta, engkau bisa melayani, engkau diberkati, engkau dilindungi. Itu karena kasih karunia Allah. Tetaplah intim. Tetaplah mendekat. Tidak heran ada ayat 30-nya. Ayat yang luar biasa. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-20-nya.
Lihat, aku berdiri di muka pintu. Kabar baiknya Tuhan begitu sopan. Tuhan gak berkata gini, aku bawa basoka di muka pintu RPG. Kemudian kalau gak ada yang buka pintu, tak jebol pintunya. Enggak. Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara bisa melihat kasih Allah? Saudara bisa melihat kerendahan hatinya Tuhan? Dia begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia begitu mengasihi saya. Tapi dia begitu rendah hati, dia tidak mau memaksakan. Dia mulai berkata, aku berdiri dan aku mengetok. Malam hari ini ketika kita mau responi, sementara kita longing to God, sementara kita sedang merindukan dia. Ada sebuah lagu kan mengatakan, ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku, ku rindu padanya, ku rindu Yesus lebih dari semua. Kemudian ada lagu juga, ku rindu kau, ku rindu kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu kau. Rindu dia. Tetapi ketika kita terus merindukan dia, buka hatimu. Izinkan, dan kabar baiknya firman Allah mengatakan, masih di ayat yang ke-20 tadi mengatakan ini. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ingat, ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang belum percaya Yesus. Ayat ini ditujukan kepada jemaat. Orang itu sudah percaya Yesus, tapi rupanya Yesusnya di luar. Kasih karunia-Nya di luar. Jemaat ini diberkati, tapi pribadi kasih karunia justru ada di luar. Hati-hati, jangan sampai dalam pengiringan sekian lama ketika kita sudah merasa nyaman. Kita mulai berpikir, oh ya kalau saya bisa kaya. Bukankah firman Allah mengatakan, karena saya sudah mendengar sungguh-sungguh, karena saya sudah taat, maka saya diberkati. Ingat, ketaatanmu itu juga hanya karena kasih karunia. 2 Petrus tadi kan mengatakan, kemampuan kita untuk hidup saleh itu hanya kasih karunia. Jangan sampai malah Yesus pribadi kasih karunia itu di luar. Dan ayat ini kan ditujukan kepada satu jemaat. Masih teruskan ayat yang ke-20 tadi, ayat yang ke-20. Mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ada kata, aku akan makan, aku akan dine, aku akan intim. Jadi ketika Tuhan makan bersama-sama, ayat ini, dia dengan aku dengan dia. Wow, rasanya intim sekali. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Buy for yourself. Jalinlah keintiman. Belum, nggak ada kata terlambat. Ketika kita mau jalin keintiman, aku bersama kita, Yesus dengan kita dengan Yesus. Kita makan, kita sehidangan dengan dia. Wow, ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Baik, kita menjelang akhir, kita akhiri dengan kembali lagi pewahyuan yang nanti kita akan lihat Yohanes dan kembali lagi kepada Nuh. Ya, Yohanes terlebih dahulu. Kenapa Yohanes, Rasul Yohanes, dia bisa intim? Karena dia hanya bersandar kepada kasih karunia. Injil Yohanes 13 ayat 23. Injil Yohanes 13 ayat 23 mengatakan, seorang di antara murid, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Leaning on his bosom. Yang suka bersandar di ribaan. Rasul Yohanes, ingat dia adalah Boanerges, anak-anak guru. Siapa bilang Rasul Yohanes orangnya halus?
Saudara ingat peristiwa ketika Yesus ditolak di Samaria, Yohanes kemudian dia keluar marahnya, keluar kekerasannya, dia berkata, Yesus berikan kami izin turunkan api dari langit. Bayangkan orang yang berani, ini tipe orang begitu ada macet, rasanya ambil dinamit, bom saja pembuat macet. Bayangkan tipe-tipe teroris kan. Tapi Rasul Yohanes, Boanerges, anak-anak guru ini, ketika dia bersandar. Coba lihat Injil Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan hampir sama. Di akhir dari Injil juga. Maka kata Yesus Yohanes 21 ayat 20 berarti. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Bahasa Indonesia hanya berkata duduk dekat Yesus. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan leaning on his breast. Ya, lean on his breast at supper. Yang selalu bersandar di dada Yesus. Rasul Yohanes nggak punya kemampuan apa-apa kelihatannya. Dia hanya bersandar hanya kepada kasih karunia Allah. Dan saya mau beritahukan sebagai mengakhiri. Sudah tahu Rasul Yohanes waktu dia digoreng ketika yang lain mati syahid, Rasul Yohanes juga turut disiksa. Siksaan pertama dia sempat digoreng, dimasukkan ke dalam minyak panas. Tapi nggak mati. Wow, nggak mati. Sehingga tidak heran kemudian oleh orang Romawi dia dipindahkan ke Pulau Patmos. Dan mulai berpikir di pulau itu nggak ada tumbuhan, nggak ada mata air, isinya hanya ular, biar dia mati di sana. Kenyataannya bertahun-tahun di Pulau Patmos dia nggak mati, bahkan dia terima pewahyuan Allah. Dan menarik sekali, Rasul Yohanes bukan mati di Pulau Patmos. Sesudah dari Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu dibawa lagi ke daratan dan sempat menjadi uskup di Edesa, ya, di Efesus. Dan dia mati kapan? Tahun 98. Tahun 98. Bukan 1998 ya. Tahun 98. Di atas 100 tahun usianya. Di antara 11 rasul, umurnya paling panjang. Kenapa? Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi hanya karena kasih karunia. Dia suka bersandar kepada Yesus. Bahkan kalau dia dapat pewahyuan itu hanya karena kasih karunia Allah. Mari kita akan akhiri dengan Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Wow, hebat. Nuh orang benar. Nuh tidak bercela. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara berpikir, wow, ini hebat. Tapi sebetulnya ayat 9 terjadi karena apa? Karena ada ayat 8-nya. Coba kita lihat ayat 8-nya. Ayat 8-nya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertama kali kata kasih karunia muncul di Alkitab, dialami oleh Nuh. Karena kasih karunia itu sebabnya membuat dia jadi orang benar, tidak bercela, dan menjadi ayat yang ke-9 tadi, orang benar tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Ketika engkau hanya bersandar kepada kasih karunia Allah, ketika engkau longing to God with attitude. Attitude-nya adalah saya bersandar karena kasih karunia Allah. Maka engkau akan lihat, engkau disebut orang benar.
Tuhan jaga engkau supaya tidak bercela karena kasih karunia. Tuhan jaga supaya engkau bergaul, engkau akan intim dengan Allah. Sehingga ketika masa PSBB sekalipun engkau bisa berkata, terima kasih, ini kesempatan saya bisa bedstone pagi lewat streaming, saya bisa ikuti semua kebaktian, saya bisa ambil waktu kepada Tuhan. Nikmati kasih karunia Allah. Sama-sama bersama pemuji kita nyanyikan sebuah pujian. Mari angkat hati kita, setiap wajah kita angkat kepada Tuhan. Setiap mata kita pejamkan. Kita izinkan benar-benar kasih karunia Allah menjaga hidup kita. Sehingga kalau kita bisa tenang, kalau kita bisa aman, itu hanya karena Tuhan. Dan kita izinkan, Tuhan, bawa saya masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kami tenang di hadirat-Mu. ketenangan di batinku. Terima kasih Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan Kau-nya padamu. ku serahkan padamu. Harapanku Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. kami tersungkur di bait-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Takkan ku melepaskan
sekalian, pada malam hari ini, mungkin selama ini ada di antara kita tanpa sadar, kita mulai merasa, kita mulai berbangga, saya sudah cukup saleh, saya sudah cukup diberkati. Itu karena kesalehan saya, itu karena pengabdian saya, itu karena saya. Malam hari ini, biarlah kita boleh berkata, Tuhan, kalau saya boleh ada, itu hanya karena anugerah. Kalau saya boleh diberkati, kalau saya dilindungi, kalau saya boleh ada sekarang, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, bawa saya masuk dalam rencana-Mu. Saya mau berdoa buat setiap kita. Mungkin ada di antara kita hari ini rasanya ditegur oleh firman Allah. Allah begitu mengasihi, Allah begitu mengasihi, Allah begitu mengasihi. Haleluya, haleluya. Firman-Mu itu buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menjamah Engkau. Kami mau tetap butuh Engkau. Kami tetap butuh Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah damai sejahtera kami. Semua yang kami lakukan hanya karena Engkau. Hanya karena Engkau. Bahkan di dalam penantian kami terhadap semua penggenapan janji Allah, kami bisa berkata, Tuhan, bawalah kami masuk dalam rencana-Mu. Bawalah kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua Tuhan, ketika penggenapan janji Allah mulai terjadi, firman-Mu mengatakan Roh-Mu akan Engkau curahkan kepada setiap manusia, kepada setiap orang, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, bahkan sampai orang yang lanjut usia. Ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman rohani itu, kami bisa berkata semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara saudara berasa bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Maukah saudara menyerah kepada Tuhan? Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita mulai menyerah kepada Tuhan. Tuhan, semua itu hanya karena Engkau. Bahkan ketika kami menyerah kepada Engkau, Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Bawalah kami masuk dalam penggenapan janji-Mu. Kami menyerah kepada Engkau. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami buka pintu. Yesus, kasih karunia, pribadi kasih karunia, masuklah dalam hidup kami. Masuklah dalam hidup kami Tuhan. Jalinlah keintiman dengan kami. Kami menghargai Tuhan hubungan dengan Engkau. Kami bersyukur buat waktu-waktu ini, ketika rasanya yang daging dibatasi, ketika rasanya kehidupan yang jasmani ini terbatas. Ini saatnya Tuhan, kami nikmati perkara rohani bersama Engkau. Ini saatnya kami nikmati berkat yang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lanjutkan kasih setia-Mu. Engkau kerjakan, Engkau jamah kami, Engkau tahirkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Dan Engkau Tuhan akan menjadi Allah yang memberikan kami jubah kebenaran. Engkau yang memberikan emas yang murni itu Tuhan. Perkara-perkara rohani itu melimpah dalam kami. Engkau melumasi mata kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat Tuhan sekeliling kami, menemukan pewahyuan tentang Engkau. Dan semuanya itu hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan itu terjadi bagi setiap kami umat Allah. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami yakin kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Kami aman di dalam Engkau. Dan bahkan Tuhan, kami sedang masuk dalam rencana-Mu yang mulia.
Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mau mendengar, menyambut serta melakukan kebenaran firman Allah. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh melihat benar-benar janji Allah tergenapi. Perlindungan Allah. Kami aman di dalam naungan yang maha tinggi. Kami aman di dalam perlindungan yang maha kuasa. Karena Engkau menjadi Allah kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Yeshua keselamatan kami. Engkau adalah juru selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang dalam kelemahan Engkau sudah memberikan kekuatan baru. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengurapi engkau, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari wabah, dari bencana, dari kuasa kegelapan maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami aman di dalam engkau dan semua itu hanya karena kasih karuniamu. Kami terima semua itu dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.